Kecongkahan dan kesombongan Australia selama ini akan terhenti seketika jikalau ada perang Indonesia dan Australia. Selama ini kita selalu sabar dan sabar karena kita mengenal bahwa dia tetangga yang baik. Ternyata kejahatannya terus-terus melambung mulai dari masalah di Malaysia hingga ke Timur Leste. Kemudian memelihara KKB OPM dan diberikan senjata. Kejahatan ini memang sudah saatnya kita lakukan perlawanan. Apalagi saat ini sudah mulai merebut pulau pasir kita. Semakin tampak bahwa penjajah yang satu ini belum pernah tobat. Today we've agreed to include new elements as part of this implementation. We're pleased that our Home Affairs Minister here in Australia will be engaging with his Indonesian counterpart to proceed to look at how we can simplify and streamline the issues of entry into Australia. Ya, sebagai warga negara yang bertanggung jawab, ya saya hanya ingin menyatakan bahwa saya mengimbau semua unsur untuk selalu sejuk, tenang, ya. Semua dibahas dengan kepala dingin, tetapi kita juga tidak ragu-ragu untuk. Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe karena subscribe akan menambah energi kita. Gontong nomo wondumo mina. Kita kirim itu mentah. Nah, bagaimanakah judul pembahasan kita kali ini? Tentu saja pembahasan kita kali ini, bagaimana kita mengatasi kesombongan Australia. Dan sudah bisa dipastikan, itu adalah kejahatan yang selalu terbiarkan dan terus mencari masalah. Andalannya, dia memiliki kekuatan. Mungkin itu yang paling tepat untuk kita angkat dalam pembahasan kita saat ini. Laporan Gino Samsudin Mersab. Kesombongan Australia akan terhenti ketika adanya perang dengan Indonesia. Hal ini Australia yang selalu melakukan provokasi terhadap Indonesia dalam analisanya, di mana-mana adanya konflik dan sengketa dengan Indonesia selalu ada Australia ikut campur. Lihat saja ketika Indonesia diserukan oleh Bung Karno Ganyang Malaysia, di situ juga ada Australia. Demikian halnya di Timor Leste juga ada Australia. Dan kemudian di Papua ada juga Australia. Dia membina dan melatih KKB OPM serta memberikan modal persenjataan dan melindunginya. Bahkan beberapa orang yang menjadi buronan Indonesia dilindungi betul-betul oleh Australia hingga dia melakukan provokasi terhadap negara-negara kecil yang sebesar sampan saja di Pasifik itu seperti Vanuatu, Tuvalu, dan negara-negara kecil yang ada di sana. Untuk itu, Australia adanya beberapa rapat-rapat di bidang PBB, maka Indonesia membongkarnya. Dan di negara-negara kecil itu pun di rapat PBB membongkarnya dan mempermalukan Indonesia. Tapi para pembicara kita di PBB malah menyampaikan bahwa sama saja Anda menghina Indonesia, Anda menupuk air di atas dulang. Ayo kita kupas tuntas. Vanuatu dan Tuvalu dan negara-negara Pasifik selalu melakukan ujaran kebencian terhadap Indonesia. Padahal
kita selama ini tidak pernah membuat kejahatan atau tidak pernah kita bersentuhan sekalipun dengan negara-negara sebesar sampan itu. Untuk itu, dalam melakukan tindakan permusuhan yang selalu diumbar di PBB, bersyukur pemerintah-pemerintah atau negara-negara lain memahami kondisi itu. Dan ini semua merupakan deteksi intelijen, dan inilah merupakan sebuah kontra intelijen yang mulai dilakukan oleh Indonesia untuk melawan provokasi Australia tersebut. Jadi, memang negara penjajah aborigin Australia ini tampak sekali bahwa negara penjajah aborigin ini memang sudah cukup lama mencari masalah dengan Indonesia. Karena itu, dengan direbutnya paksa Pulau Pasir di NTT itu merupakan salah satu contoh bahwa Australia ini selalu mau ingin melakukan perampasan karena di kepala mereka masih ada otak-otak penjajahnya. Otak penjajah ini tentu saja jika seluruh anak-anak cucu para pejuang mengingat para penjajah, maka di saat terjadinya perang antara Indonesia dan Australia ini akan mulailah terungkap dan membalaskan dendam para pejuang-pejuang kita yang dibunuh dan dibentai tanpa ada kesalahan apapun. Karena itu, dengan direbut paksanya Pulau Pasir di NTT itu, kesabaran Indonesia sudah masuk pada titik nadir. Maka hal ini adalah menjadi puncak kemarahan putra-putra bangsa Indonesia. Sehingga tak ada kata lain, negeri kanguru ini sudah saatnya disembelih apapun kekuatannya. Dan ternyata diam-diam ada salah satu negara yang menyebut dirinya adidaya, yaitu Amerika Serikat, yang selalu kita kasih hati. Kasih hati kepada AES atau Amerika Serikat, kini mulai menampakkan bahwa negeri Paman Sam ini, dia ada di semua konflik-konflik di seluruh dunia. Terbukti keberanian Australia selama ini untuk melakukan penyadapan atau operasi intelijen di tanah air ternyata dibekingi oleh negara Amerika dan negara-negara persemakmuran. Standar ganda Amerika Serikat selama ini akan menjadi catatan khusus bagi anak-anak bangsa Indonesia. Dan ini merupakan salah satu catatan khusus hingga kita mengingat bagaimana Amerika Serikat mengembargo kita. Padahal semua harta dan kekayaan alam bumi Indonesia kita sudah berikan kepada Amerika. Tetapi dia rupanya sudah dikasih satu. Dikasih satu, mau dua. Dikasih dua, mau tiga. Padahal selama ini Indonesia selalu tunduk dan taat atas aturan Amerika. Bahkan kita pun diancam dengan undang-undang katsanya hingga kita tidak bisa membeli. Hingga kita tidak bisa membeli peralatan-peralatan persenjataan, misalnya dari Rusia sebagai sahabat lama kita dan sahabat jauh kita. Itu pun kita diancam. Sebagai warga negara Indonesia dan pemerintah Indonesia selalu taat dan patuh terhadap aturan Amerika Serikat dan pelarangan Amerika Serikat itu. Namun setelah kali ini kita melihat dia membantu dan memberikan persenjataan kepada Australia, ini menunjukkan bahwa negara Paman Sam ini memang tak boleh lagi dibiarkan dan semua aset-asetnya sudah selayaknya kita boikot di Indonesia ini. Dan ini merupakan seruan Pak Jokowi bahwa ini bisa jadi akan menjadi perang dunia ketiga papar Jokowi. Sebagai admin di media ini tentu saja jika kita melihat aturan yang telah diterapkan oleh Amerika Serikat atau negara Paman Sam ini memang tak boleh lagi dibiarkan standar gandanya. Dan kita tampaknya betul-betul
selalu dijadikan anak tiri sebagaimana peristiwa Timor Leste atau yang dulu disebut Timur Timur. Kita dulu merasakan bahwa Amerika itu akan menjadi penyelamat kita. Bahkan pada saat itu kita menilainya bahwa apakah dia malaikat juga menjadi rajanya iblis karena kita diembargo. Dan bahkan pada saat itu jika saja kita salah, maka Australia memberangkatkan pesawatnya untuk membom ibu kota Jakarta. Kelakuan itu sebagaimana yang disampaikan oleh Tony Abbott dan segala macam pejabat-pejabat Timor Leste itu merupakan pertanda bahwa saatnya kita harus bangkit untuk melawan kalangan penjajah-penjajah dan merampas hak-hak kita itu. Dengan fakta inilah bahwa bule-bule itu hanya belahan pihak Rusia. Hanya belahan pihak Rusia yang betul bule yang harus kita saring karena mereka adalah bule bukan pihak barat tapi blok timur. Dan tersaring merekanya adalah bangsa yang bermartabat, namun Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya tak bisa lagi disebut sebagai polisi dunia. Mereka adalah salah satu negara-negara yang berbahaya karena memiliki standar ganda. Untuk itu, dia dapat dikategorikan sebagai kata pepatah, siapa menabur angin akan menuai badai. Siapa menabur angin akan menuai badai. Dan yakinlah, dia akan menuai badai setelah berlawan atau berhantam dengan negara yang kita selalu, negara tercinta ini yang selalu kita memberikan semua apa yang diinginkan. Dan kali ini kita harus betul-betul melakukan perlawanan. Selain itu, kita kembali ke Australia yang kini telah cukup lama bermukim di benua hak milik aborigin itu. Kita Indonesia tidak pernah mengusik mereka. Mau dijajah dan aborigin pun sendiri meskipun dia teriak, kita tidak bisa membantu mereka karena itu adalah kewenangan mereka. Karena politik luar negeri kita menghormati kemerdekaan mereka. Untuk itu, selain dari sumber-sumber konflik yang selalu diciptakan oleh Australia di wilayah Indo-Pasifik, ternyata dibelakangi dan di-backup oleh Amerika itu. Dan akhirnya kita berpendapat bahwa Australia itu memiliki dugaan kita terhadap Australia adalah sebagai duri dalam daging di atas kenyamanan wilayah-wilayah Indo-Pasifik atau Asia-Pasifik ini. Karena itu pula, kesombongannya selama ini sudah saatnya kita hentikan paksa. Kita hentikan dengan secara paksa dan mulai diusiknya pulau pasir kita di mana Undang-Undang UNCLOS 1982 itu sudah nyata-nyata undang-undang internasional yang juga disetujui oleh Amerika, yang disetujui juga Australia dan negara-negara barat lainnya, kini dilanggarnya. Dengan dilanggarnya itu tentu saja kita tak mungkin lagi manut dan terus taat kepada negara Paman Sam atau negara-negara yang selalu ingin merampas harta kekayaan alam kita itu. Karena itu kesombongannya. Kesombongannya saat ini sudah saatnya kita hentikan paksa. Dan juga sudah selayaknya dibumihangiskan seluruh bule-bule sama dengan sebagaimana kalangan tertentu menyebutkan bahwa bule-bule itu sama dengan nanah dalam daging manusia di Indo-Pasifik ini. Akan tetapi sebagai bangsa yang beradab, sebagai bangsa Indonesia yang beradab dan beragama, masih ada lagi kita memberikan tawaran. Artinya di penghujung sebelum kita perang ini, kami bangsa Indonesia memisahkan kepada kami memberikan kesempatan lagi jika Anda hengkang dan hentikan pengakuan terhadap pulau pasir itu, maka tentu saja kita bisa ampunkan. Tapi perbuatanmu dan operasi-operasi intelijenmu, kami sudah akan lawan dengan kontra intelijen. Sehingga dengan saat ini terus-terus merongrong bangsa Indonesia, mau tidak mau, kami akan terpaksa memisahkan kepalamu dengan jasadmu agar segera kembali. Jika Anda masih mau ingin hidup tenang, kembalilah
ke habitatmu di Eropa atau dikembalikan secara paksa ke habitatnya sebagaimana penjajahan-penjajahan dan seluruh para penjajah di bumi persada ini setelah Indonesia merdeka, maka semua harta dan kekayaannya atau hak miliknya bangsa Indonesia seharusnya dikembalikan kepada negara ini. Tapi kenapa malah saat ini dikatakan sebagaimana yang diakui oleh oknum dari Kementerian Luar Negeri itu, yaitu Abdul Qadir Jailani, menyebutkan bahwa Pulau Pasir itu adalah milik Australia. Pengakuan ini menandakan bahwa oknum tersebut adalah antek-antek asing yang selama ini beroperasi dan mendapat gaji ganda dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan asing. Don't forget to subscribe. Jangan lupa subscribe karena subscribe akan menambah energi kita. Menyikapi kejahatan Australia yang selama ini di wilayah Indo-Pasifik atau di Asia Pasifik ini, tentu saja sebagai bangsa Indonesia dan juga Negara Kesatuan Republik Indonesia mulai menyadari bahwa apapun hebatnya Australia atau apapun hebatnya dalam perang ke depan, kami yakin Australia dan Amerika Serikat sebagai pembekap Australia itu tentu kita akan bumi hanguskan, bahkan kita akan ratakan. Mungkin saja kami akan mulai siapkan pasukan-pasukan hantu, dan jangan lupa dan camkan itu, yang Anda lawan adalah kalangan pasukan hantu. Pasukan hantu yang pernah Anda dengar. Karena kami sebagai anak cucu para pasukan hantu dan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia berperang dengan Australia, bagi kami sama dengan membalaskan dendam. Membalaskan dendam kesumat para pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia yang dibantai dan disiksa, dikerja paksa dan dibunuh hingga mati tanpa adanya peri kemanusiaan sedikit pun dari para penjajah itu. Hanya satu kata, hei penjajah, hei penjajah. Sebagai putra Ibu Pertiwi atau anak-anak Ibu Pertiwi, setelah negara, setelah Ibu Pertiwi memanggil kami, bukan saja TNI lawanmu, bukan saja TNI lawanmu, melainkan 270 juta jiwa penduduk Indonesia akan bersama-sama turut berperang. Karena kami adalah cucu-cucu pejuang ketika diusik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Australia bagi kami sama dengan membalaskan dendam. Membalaskan dendam kesumat para pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia yang dibantai dan disiksa, dikerja paksa dan dibunuh hingga mati tanpa adanya peri kemanusiaan sedikit pun dari para penjajah itu. Hanya satu kata, hei penjajah, hei penjajah. Sebagai putra Ibu Pertiwi atau anak-anak Ibu Pertiwi, setelah negara, setelah Ibu Pertiwi memanggil kami, bukan saja TNI lawanmu, bukan saja TNI lawanmu, melainkan 270 juta jiwa penduduk Indonesia akan bersama-sama turut berperang. Karena kami adalah cucu-cucu pejuang ketika diusik Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka kami akan bangkit. Dan apapun hebatmu kami akan lawan. Karena kami bangkit. Membela Ibu Pertiwi ini merupakan salah satu jihad. Dan kami sudah tahu, dalam agama kami sudah menyebutkan bahwa jika Anda membela bangsa dan negaramu dalam melindungi seluruh keluarga bangsa dan negaramu, maka itu adalah yang namanya jihad. Sebagai putra Ibu Pertiwi, bangsa Indonesia semboyan kami tak akan pulang. Kami tak akan pulang sebelum seluruh musuh-musuh negara kami kikis habis. Dan kami akan pulang jikalau musuh negara kami sudah habisi. Karena itu, pasukan-pasukan kami saat ini, meskipun kami bukan TNI, tetapi jika diusik Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami dengan serta-merta akan jadi tentara. Dan tentu, yang paling utama kami akan membantu TNI guna
menghancurkan dan mengikis seluruh musuh-musuh negara. Makanya TNI mengatakan bahwa bravo rakyat Indonesia, demikian pula kami rakyat Indonesia, bravo TNI, karena kami semua adalah anak-anak cucu pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk itu, hey Australia, kesombonganmu akan terhenti ketika adanya perang dengan Indonesia. Hal ini, Australia yang selalu melakukan provokasi itu dan selalu melakukan kejahatan di mana-mana, khususnya di lingkungan sekeliling Indonesia ini, dan Anda membentuk berbagai negara-negara yang hampir sudah mengelilingi Indonesia. Kami tak takut, karena kami adalah bangsa pejuang dan kami tidak pernah mengusik negara lain. Tetapi jika kami diusik, jika TNI sudah siaga 1, maka kami rakyat Indonesia sudah siap menyerang kapan saja dibutuhkan oleh Ibu Pertiwi. Sehingga provokasimu yang selama ini terjadi di mana-mana, bukannya kami tak tahu, kami tahu. Tapi karena kami belum pernah diusik dan bahkan belum nampak hasil-hasil perampasanmu, tetapi di Pulau Pasir ini kamu betul-betul membangkitkan adrenalin kami, membangkitkan kami dari tidur. Untuk suka atau tidak suka, kami siapkan pertempuran dan perlawanan habis-habisan. Dan jika Anda habis, maka habislah kau. Dan sudah pasti bahwa Indo-Pasifik ini akan aman damai jika sudah kalian para provokator dan bule-bule tak ada lagi di Asia Pasifik. Artinya kalian kembali ke pangkuan negerimu atau ke habitatmu sendiri. Jika tidak, lautan-lautan yang ada di wilayah Pulau Pasir akan menjadi kuburanmu. Ingat, itu akan menjadi kuburanmu. Dengan Anda, kami masih mengingat, dan kami masih mengingat bagaimana perang Indonesia dengan Malaysia juga ada Anda Australia. Perang dengan Timor Leste juga ada di sana. Perang dengan KKB OPM juga ada di sana. Ternyata Anda adalah provokatornya. Dan pada akhirnya kami tahu siapa di belakang Anda. Siapa di belakang Anda? Makanya saat ini kami katakan bahwa ancaman baru buat Anda sudah siap. Tinggal tunggu saja komando kami sudah akan bergerak masuk. Dan tanpa Anda ketahui kami masuk sebagai hantu. Untuk itu, penjajah berjin akan kamu dapatkan lawanmu saat ini, ya. Kita atau lembaga kita begitu percaya info dari intelijen, hitam atau putih atau merah itu. Padahal Australia itu niatnya sama sekali tak ada baiknya buat negeri kita. Sumber segala kekacauan di tanah air, menurut bocoran yang kita dapatkan, sebagaimana hasil penyadapan yang selama ini di tanah air. Ironinya lagi, bagian tertentu di tanah air kita begitu diyakini informasi intelijen hitam atau merah itu tadi. Bahkan dicurigai ada beberapa jenderal kita yang sudah termakan dan terbuai iming-iming. Dan fakta-fakta itu kita mulai lihat saat ini. Dari itulah hebatnya strategi mereka dengan mengadu domba sesama anak bangsa. Cara inilah yang terus dilakukan oleh kaum kolonial Belanda atau kaum kolonial penjajah dulu. Ironi, memang ironi. Sehingga salah satu lembaga tanpa penuh selidik dan fakta pasti atau A1 sentak bergerak dan melakukan penangkapan dan percaya informasi itu. Padahal informasi itu hanya semata untuk bagaimana mengacaukan sesama anak bangsa. Bersyukur saudara jauh kita dari Rusia selalu mengingatkan bahwa ada operasi. Operasi itu dan niat buruknya kaum
kolonial penjajah itu tetap saja ada. Dan saat ini tujuannya bagaimana mengacaukan kita. Bagaimana mengacaukan sesama anak bangsa. Dan juga agar mereka dengan mudah merampas hasil kekayaan alam kita. Demikian pula pulau-pulau terluar kita. Dengan tanpa malu-malu. Pulau Pasir yang jelas-jelas melanggar UNCLOS 1982. Mereka juga nekat mengatakan bahwa itu pulau milik mereka. Dan ironinya lagi, dan tak malu-malunya oknum pejabat Kementerian Luar Negeri kita mengakui bahwa itu benar. Nah, inilah salah satu fakta bahwa antek-antek asing itu ada di dalam tubuh pemerintahan kita atau di aparatur sipil negara kita. Nah, akankah kita biarkan terus begitu? Ataukah segera dibuatkan kontra intelijen? Dan bagaimana sebenarnya intelijen kita selama ini? Apakah intelijen kita bergerak dan melakukan kontra intelijen untuk menangkal kejahatan oknum-oknum asing itu? Dan bersyukur Om Putin selalu mengingatkan kita bahwa kalian ada serangan. Demikian pula pihak China mengingatkan bahwa kita, Indonesia, terus diserang dan terus diserang. Dan kita tidak pernah sadar bahwa niat buruk intelijen asing ini untuk merusak tatanan perpolitikan kita, perekonomian kita, dan menginginkan negara kita itu terus miskin dan terus miskin. Agar mereka bebas bisa meraup keuntungan di atas kebobrokan dan ketidaksadaran anak-anak bangsa kita. Saudaraku, sama anak bangsa, sadarlah sebelum kita terlambat. Dan saya berharap, sebagai opini Gino, mengingatkan semoga informasi ini menjadi catatan dan bisa bermanfaat buat kita semua. Percaya atau tidak, tapi dugaan bocoran yang kami temukan di lapangan. Demikian catatan ini kami kabarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga hal ini bermanfaat buat kita semua. Wassalam. Dan nantikan ulasan Pulau Pasir berikut.